Shalom, puji Tuhan. Kita masuk dalam renungan tengah minggu bersama-sama kami dengan Gereja Allah Baik Jemaat Daat Surabaya. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami boleh belajar untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu dan belajar untuk menerapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, urapi setiap daripada kami. Roh Kudus, kuasai hati kami supaya kami boleh menjadi lahan yang subur untuk taburan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam seri di mana yang lalu kita bicara mengenai spiritual training ya. Spiritual training adalah waktu teduh yang merupakan waktu pribadi, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan melalui firman dan doa yang kita lakukan secara khusus dan teratur ya. Dan yang lalu sebelum sesi ini kita berbicara mengenai firman, hari ini kita bicara mengenai doa. Tapi saya lebih senang memberikan judul komunikasi ya, spiritual, komunikasi spiritual itu adalah doa. Kenapa saya tekankan komunikasi? Karena sebetulnya inti daripada berdoa adalah berkomunikasi, tapi bukan secara verbal atau secara manusia sekuler, manusia secara fisik, tapi secara spirit, roh kita yang berbicara. Karena Tuhan adalah roh, Allah adalah roh, dan kita juga adalah manusia roh yang mempunyai jiwa yang bertempatkan dalam tubuh. Nah, kita harus mengerti konsepnya ini. Jadi judul topik pembicaraan perenungan kita pada hari ini adalah spiritual communication atau berkomunikasi secara roh atau spirit. Sebelumnya kita lihat dulu apa arti daripada komunikasi. Komunikasi adalah, kalau kita lihat di Wikipedia, adalah memberi dan menerima dan membagikan informasi. Jadi bukan cuma memberi informasi, bukan cuma menerima informasi, bukan cuma membagikan, tapi secara keseluruhan itu adalah rangkaian daripada komunikasi. Dan itu akar katanya adalah common ya. Common itu sama atau ada unsur kesamaan. Nah, kita lihat komunikasi itu adalah sesuatu yang very powerful. Kita lihat di Kejadian 11 ya. Kejadian 11 mulai ayat 5 ya. Saya bacakan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah, dikatakan apapun yang mereka kerjakan tidak dapat terlaksana. Jadi semua terlaksana, semua berhasil. Kenapa? Karena mereka punya satu bahasa. Berarti apa? Komunikasinya itu lancar. Ya, komunikasi itu memberi, menerima, dan membagikan informasi. Jadi itu kalau lancar, semuanya itu menjadi baik. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan apapun yang mereka kerjakan akan terlaksana. Ini sesuatu yang luar biasa. Bukankah setiap daripada kita rindu apa yang kita kerjakan itu bisa terlaksana? Apa yang kita impikan, apa yang kita doakan bisa terlaksana. Tapi syaratnya satu, komunikasinya harus baik dan benar. Kenapa? Kita lihat di hidup secara kekeluargaan ya, secara keluarga di dunia ini, kita lihat kalau keluarga itu tidak punya komunikasi yang baik, pasti akan sangat sulit. Baik itu antara orang tua dan anak, ataupun antara suami istri ya. Bahkan antara anak dengan anak pun kalau komunikasinya tidak baik, pasti akan terjadi masalah. Coba kita lihat antara anak dengan anak. Nah, kita lihat perumpamaan anak yang hilang. Pada waktu bungsunya kembali, mestinya kalau orang hilang terus kembali, itu kan sebagai keluarga itu senang kalau komunikasinya baik. Tapi karena komunikasinya tidak baik, itu akhirnya malah sulung itu merasa iri ya. Loh, anaknya yang durhaka kembali kok malah dipestakan. Aku yang tidak masalah, tidak pernah dipestakan. Nah, ini komunikasi, saudaraku, bicara komunikasi. Kita juga lihat dalam kehidupan sehari-hari, hari-hari ini ketika tuntutan ekonomi itu jadi besar, terus orang itu
di dalam keluarga itu yang laki cari nafkah, yang perempuan juga cari nafkah, sehingga mereka jarang ketemu. Itu banyak sekali terjadi masalah karena hal itu. Ya, kita lihat saja di negara-negara Amerika, di negara-negara Eropa, negara Barat, di mana banyak mereka itu sama-sama cari nafkah ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Komunikasinya jadi kurang, jadi tidak baik, sehingga banyak terjadi perceraian. Bahkan dikatakan dari semua pernikahan itu 2/3 itu mengalami perceraian, dan problem paling besar adalah masalah komunikasi. Ya, jadi komunikasi ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan bukan cuma dalam keluarga, bukan cuma di Alkitab, tapi kita lihat dalam kehidupan bisnis, karena saya businessman ya. Kita lihat kalau sebuah tempat itu tidak mengkomunikasikan keberadaannya dengan baik kepada mereka yang bakal bisa butuh jasanya, otomatis ya tempat itu sepi. Ya contoh yang paling mudah kita lihat akhir-akhir ini kan terjadi perubahan di dalam perekonomian. Kalau dulu orang mungkin sebelum pandemi itu mereka itu masang iklan ya di koran, di media cetak ya, media mungkin kayak di pinggir jalan ya, banner, terus mungkin papan reklame ya dan lain sebagainya. Tapi ketika zamannya berubah, itu mereka yang tidak mau ikut perubahan zaman, yang masih tetap pakai cara konvensional, mereka akan tidak bisa survive, tidak bisa melanjutkan bisnis mereka. Karena apa? Mereka tidak berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Karena komunikasi ini penting, saudara. Tapi kalau mereka mulai menggunakan platform yang sesuai dengan zaman sekarang, seperti pakai sosial media, pakai TikTok, Instagram dan lain sebagainya, itu mereka tetap berkomunikasi dengan pelanggan mereka, sehingga akhirnya orang itu datang karena mereka mendapatkan satu kesamaan ya, commonness ya. Komunikasi itu mereka sama-sama butuh, ini menyediakan, dan mereka punya satu kesamaan. Akhirnya mereka mencoba ya. Bukan berarti yang sepi itu makanannya enggak enak. Hari-hari ini saudaraku, saya percaya banyak koki yang luar biasa, banyak tempat yang menyediakan makanan yang enak. Tetapi ketika mereka tidak bisa mengkomunikasikan tempat mereka kepada mereka yang butuh, itu maka yang terjadi adalah tidak bagus, tidak baik ya. Jadi sama, saudaraku, kalau secara sekuler aja seperti itu, kita secara rohani kita harus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Karena tanpa komunikasi melalui doa, tanpa training, spiritual training kita tidak akan bisa nyambung sama, tidak akan bisa menemukan kesamaan sama Tuhan ya. Karena kalau doa itu kan kita bicara nyambung, communication itu kan common ya, mencari sesuatu yang sama. Jadi kita sama Tuhan itu harus menjadi sama. Kenapa? Ya kita lihat saja ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk berdoa, untuk menghadap Tuhan, berbicara, komunikasi ya. Apa yang terjadi, saudara? Musa itu keluar dari kemah pertemuan setelah berbicara dengan Allah, itu mukanya itu dipenuhi oleh cahaya kemuliaan Allah. Dia itu ketularan. Ya, dia mendapatkan kesamaan seperti Allah ketika dia berkomunikasi dengan Allah. Memang di perjanjian lama cara berkomunikasinya tidak sama. Hanya orang-orang tertentu yang dapat privilege, dapat hak istimewa seperti Musa untuk bisa langsung ketemu sama Tuhan, tatap muka ya. Mungkin beberapa dari nabi yang diurapi Tuhan itu langsung dengar suaranya Tuhan, dubbing di telinga. Tapi pada umumnya ketika rakyat bangsa Israel ini mau berdoa, umat Tuhan ini mau berdoa pada Tuhan, berkomunikasi, itu harus melalui imam besar. Tidak bisa langsung, saudara. Ada yang bisa langsung, beberapa, tapi kebanyakan mereka melalui imam besar. Dan apa yang mereka lakukan? Nah, kita lihat di PPT di depan ya, ada digambarkan mengenai bait Allah. Mereka ketemu Tuhan itu di dalam bait Allah, dan tidak semua orang itu bisa ketemu Tuhan. Jadi ketika mereka mau berdoa, mereka datang ke bait Allah, mereka membawa korban persembahan ya di pelataran, dan korban itu diperiksa oleh imam besar yang nantinya setelah semua tidak bercacat, korban itu disembelih, diambil darahnya, disaputkan. Imam besar pakai jubah, membasuh kaki, membasuh muka ya, basuh tangan, dan masuk membawa kurban persembahan itu ke dalam. Supaya apa? Supaya dia bisa berkomunikasi dengan Allah di dalam. Supaya orang yang datang membawa korban itu dosanya diampuni dan permintaan permohonannya didengar oleh Tuhan. Masuklah imam besar itu sampai ketemu Allah di dalam. Setelah ruang kudus, masuk lagi ke dalam di balik tirai ruang maha kudus. Baru
dia bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, itu perjanjian lama. Jadi tidak semua orang itu bisa ketemu sama Allah. Hanya imam besar. Ya. Dan itu puji Tuhan, itu perjanjian lama, Saudara. Di perjanjian baru dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib sebagai anak domba Allah, sebagai juru selamat kita, dan kita yang percaya dengan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus yang beriman ya. Dan dengan urapan itu membuat kita tuh mampu menghampiri tahta kasih karunia Tuhan kapanpun. Kenapa? Karena kita telah diperdamaikan. Karena ketika Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, itu namanya tirai bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu terbelah dari atas ke bawah menjadi dua. Sehingga apa? Ruangan itu menjadi nyambung. Sehingga setiap daripada kita adalah imam besar oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang telah mati buat saudara dan saya yang beriman. Oleh karena itu kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah dan langsung mengkomunikasikan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi unek-unek apa yang kita mau katakan kepada Tuhan. Ya, saya katakan unek-unek karena namanya komunikasi itu pasti ada sesuatu yang kita mau berikan kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, bukan hanya kita berikan, tapi kita juga harus menerima balik apa yang Tuhan mau terhadap kita. Memang tidak sama, cara menerimanya itu tidak sama. Kalau kita lihat di Yesaya 50 ayat 4 ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu membuka telinga kita pada pagi hari ya, dan membuat lidah kita menjadi lidah seperti lidah murid ya. Itu supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Tuhan tuh kepingin kita juga bisa mendengar, dan kita harus melatih untuk itu. Melatihnya dengan apa? Dengan doa. Kalau di sini katakan di pagi hari. Nanti pagi hari kalau Tuhan tuh bangunin kita jangan tidur lagi. Mungkin dalam posisi yang mungkin masih berbaring, tidak apa-apa, tapi fokus kepada Tuhan. Ya memang lebih abdol lagi kalau kita tuh mengambil posisi doa ya. Tapi kalau enggak, anggaplah ngantuk atau belum terbiasa, ayo kita biasakan fokus dengan hati kita. Fokus kepada Tuhan, kita mendengar. Tuhan mau bicara apa? Ajari kami seperti firman-Mu katakan. Nah, itu cara kita untuk bisa menerima ya. Kita memberi permohonan doa kita, terus kita belajar untuk menerima. Mempertajam pendengaran kita. Allah sendiri yang mempertajam pendengaran kita. Kita mesti belajar untuk fokus. Hati kita fokus kepada Allah supaya kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Kadang-kadang enggak bisa seperti itu. Kadang ada orang yang mungkin dia tuh kayak batin, berdoa, berkata-kata kepada Tuhan, terus tahu-tahu dia punya hikmat. Nah, itu hikmat Tuhan yang berikan. Karena apa? Karena Tuhan telah memeteraikan rohnya di dalam kita, menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita fokuskan hati kita kepada Dia, kita membuka hati kita kepada Dia, maka kita langsung masuk ke dalam frekuensinya, masuk ke dalam areanya hadirat Tuhan ya. Bukan Tuhannya hadir, tapi kita yang masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, supaya kita bisa apa? Bisa mendengar apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kadang-kadang mendengarnya bukan langsung di telinga daping. Ada orang yang punya karunia langsung mendengar Tuhan berkata-kata ya. Tuhan mengatakan bahkan keluar ayat ya. Tapi ada orang yang dapat hikmat, oh seperti ini, oh seperti itu. Ya, macam atau bahkan cuman tidak dapat apa-apa kayak Musa mungkin langsung mukanya kelihatan bersinar. Karena apa? Tuhan mengubah. Karena kita berdoa, kita minta sama Tuhan satu poin. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan, tapi karena Tuhan membiarkan itu, kita minta, lakukan terus menerus kita minta. Setiap kali kita minta, kita berusaha masuk dalam hadirat Tuhan, berusaha menemui Tuhan di dalam hadiratnya. Kita masuk, akhirnya apa? Tuhan pelan-pelan mengubah kita. Akhirnya apa yang kita minta pada kemudian hari tidak sama lagi, saudara. Tuhan ubahkan. Nah, itu cara kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya memang nggak semua orang tuh super sensitif, super peka ya. Ngomong ini langsung bisa dengar itu, ngomong lainnya lagi bisa dengar jawaban Tuhan lain, enggak. Tapi itu merupakan satu training yang harus kita lakukan. Jadi kehidupan doa kita itu harus terus menerus kita lakukan. Supaya seperti yang apa Musa dapatkan. Setiap kali ketemu dia keluar dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Jadi kita sendiri setiap kali kita ketemu sama Tuhan dalam doa, Tuhan akan mengubahkan kita sehingga makin hari
dia akan menjadi semakin besar. Kita, aku, ego kita, manusia lama kita akan menjadi semakin kecil. Sehingga lama-lama kita tuh menemukan satu kesamaan dengan Allah melalui doa-doa kita. Dan kesamaan itu yang membuat kita tuh akhirnya melakukan, kita akan mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Itu yang penting dari mengapa kita harus tetap melakukan spiritual training dengan waktu teduh yang kita khususkan untuk Tuhan, persekutuan pribadi melalui doa. Karena doa itu communication, mencari satu kesamaan dengan Tuhan. Ya, kesamaan yang nantinya Tuhan akan mengubahkan kita makin hari makin menyerupai dengan Dia. Jangan saudara ngomong, saya bosan Pak berdoa, saya berdoa bertahun-tahun, doa saya tidak pernah didengar. Saya punya satu kesaksian. Pada waktu orang tua saya itu tahun 2007, saya lahir baru, saya betul-betul haus, lapar akan Tuhan, belajar pendalaman Alkitab, belajar untuk melayani. Meskipun saya tidak bisa apa-apa, tapi saya punya kemauan yang kuat ya, menjadi pendoa kota maupun mendoakan orang-orang yang sakit, maupun belajar untuk melayani diakonia orang miskin di mana-mana. Dan akhirnya saya pingin sekali orang tua saya ini dua-dua bisa terima Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman saya tidak ngerti bagaimana saya bisa menginjili. Tapi ketika saya melakukan spiritual training saya dan Tuhan mengubahkan saya, mereka melihat perubahan saya. Dan saya tidak pernah saya selalu berdoa setiap hari beberapa kali untuk orang tua saya supaya mereka bisa diberi iman oleh Tuhan. Karena iman itu bukan ujuk-ujuk keluar, enggak. Itu dari pendengaran akan firman Kristus ya, pembicaraan mengenai Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga dari apa yang mereka alami ketika mereka melihat banyak saksi-saksi hidup yang bisa berbicara mengenai Kristus, bahkan mendoakan mereka dalam spiritual communication ya, komunikasi secara roh. Doa saya itu saya panjatkan 1284 kali, saudara. Sampai akhirnya satu hari saya tanya sama orang tua saya, mau enggak ikut ke gereja, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pas kurang lebih satu tahun lebih sejak kami mulai mendoakan. Dan Tuhan begitu luar biasa. Beliau langsung ngomong, ya mau. Karena papa saya mau, mama saya juga ikut. Dan puji Tuhan, sejak saat itu mereka adalah anak-anak Allah yang hidup. Dan itu adalah karena apa? Karena doa-doa kita, saudara. Karena spiritual komunikasi kita, komunikasi secara roh yang kita lakukan secara terus-menerus. Ya, kita bicara kehidupan doa, waktu teduh, spiritual training. Ayo saudara, saya ajak setiap daripada kita gunakan hak istimewa kita sebagai anak-anak Allah untuk menghampiri tahta kasih karunia di dalam doa. Karena hanya dengan itu Tuhan akan mengubahkan kita seperti Tuhan mengubahkan Musa. Ketika Musa keluar dari kemah pertemuan, setelah ketemu dengan Allah, mukanya dipenuhi oleh cahaya kemuliaan. Demikian pula saudara dan saya, ketika kehidupan doa kita berkenan dan kita selalu rutin setia untuk berdoa kepada Tuhan, melakukan spiritual training kita, melakukan spiritual communication kita melalui doa kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan kita. Makin hari kita akan makin sama seperti Kristus. Dan itulah yang menjadi kerinduan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini, mengingatkan setiap daripada kami untuk berdoa, mencari kesamaan dengan Tuhan. Karena berdoa adalah sesuatu yang penting. Komunikasi itu sesuatu yang sangat penting, baik di dunia sekuler maupun di dunia roh, yang dimana Engkau adalah Allah, yang Allah adalah roh, dimana kami hanya bisa menemui roh-Mu melalui roh, kuasa roh yang telah Kau meteraikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan, kesempatan untuk kami boleh berdoa, untuk kami boleh melatih spiritual training kami, spiritual communication kami melalui kehidupan doa kami. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, biarlah Engkau mengubahkan kami makin hari makin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus boleh kami terima dengan kuasa urapan Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan, yang selalu menyertai, memberkati, menolong, menghibur setiap daripada kita, mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.